Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebuah mata kuliah yang mengingatkan kepada kita bahwa belajar itu butuh teori dan mengajar pun juga butuh teori. Karena itu Bapak dan Ibu, mari sebelum kita melaksanakan, kita kuatkan niat dulu bahwa kita perlu bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar kembali atau kuliah kembali dengan situasi yang dengan serba keterbatasan gitu kan. Karena kita mau mendekat susah gitu kan. Kita mau berkomunikasi secara langsung tidak bisa gitu kan. Akhirnya hanya bisa berkomunikasi secara tidak langsung seperti ini. Ya, saya doakan Bapak dan Ibu sehat, Pak Aiman sehat ya. Pak Aiman, Pak Arwin sehat juga ya, Bu Dewi Sartika semoga sehat. Saya kemarin lupa ya, siapa ini yang jualan mie dan bakso ini, kapan mengirimnya ke Pacitan ini? Bu siapa saya lupa kemarin. Bu Eli sehat ya. Nah, kemudian Bu Erliani ya, sehat juga, semoga sehat. Pak Hamsa, saya mohon maaf jika ternyata saya panggil Bapak ternyata Ibu. Saya mohon maaf itu kan. Bu Jalina sehat juga ya. Terus kemudian Bu Julfa. Nah, ini saya sedang melihat daftar nama ini. Bu Kasmawati semoga sehat juga. Bu Maisara, oke. Ibu Misran atau Bapak Misran ya, semoga sehat juga. Ibu Murzana, Ibu Rosidah, Ibu Ronita, semoga sehat. Ibu Sri Wirdani, semoga sehat. Ibu Sri Wulandari juga sama. Pak Suwarli, Pak Subur, Pak Zulhadi, Bu Wadah, Bu Suwarsi, semoga Allah memberikan kesehatan juga. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita tidak Zoom, tetapi saya rekamkan saja tentang materi-materi yang ada di pertemuan pertama. Intinya begini, ayo sebelum kita mulai, ayo bersama-sama kita menambah rasa syukur kita kepada Allah. Ya meskipun seperti ini, tetap kita syukuri, kan? Karena dengan seperti ini setidaknya nanti ada peluang pada saat kita sudah berhasil lulus dari S1. Setidaknya ada peluang untuk memperbaiki kehidupan kita lebih baik, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Itu niat yang harus kita tanamkan. Baik Bapak dan Ibu, saya akan masuk ke materi belajar dan pembelajaran. Ini nanti slide-nya akan saya kirim di grup ya. Ini sekarang saya memberikan gambaran terlebih dahulu. Boleh? Ini anggap aja saya seperti penyiar radio gitu. Boleh nanti sambil mengerjakan apa juga boleh, sambil ngomong cucu juga boleh gitu kan. Sambil mengerjakan apa ya silahkanlah, nanti bisa sambil didengarkan gitu kan. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama ketika kita masuk di mata kuliah belajar dan pembelajaran, ada dua hal yang menjadi poin. Satu, belajar itu sendiri, dan yang kedua adalah pembelajaran. Belajar itu ya dari kecil kita belajar kan, bahkan dari mulai anak-anak lahir itu belajar tuh, dia itu proses belajar gitu kan. Nah berarti ini menandakan bahwa sepanjang Allah masih memberikan usia kepada kita, ini ada kewajiban untuk kita untuk belajar kan? Sebetulnya bukan kewajiban, tapi naluri untuk belajar. Seperti ini, seperti anak saya misalnya. Anak saya pada saat kecil itu mengancingkan baju. Ini baju nih. Pekerjaan mengancingkan baju bagi kita itu enteng banget, tapi bagi anak-anak kan menjadi berat. Dia sampai uring-uringan, sampai nangis. Ada enggak bahasa uring-uringan ya di Aceh ya? Di Kalimantan ada enggak baca uring-uringan? Uring-uringan itu tantrum. Tantrum itu marah-marah dia. Oh ini gimana gitu. Tapi nanti bertambahnya waktu, dia sudah nyaman tuh belajar itu.
Akhirnya mengancingkan baju bukan lagi persoalan lagi. Sama seperti kita. Hari ini itu kita nggak ada persoalan mengancingkan baju, enteng saja gitu kan. Ya ada kalanya lupa lah gitu kan. Satu belum dikancingkan, sudah tampil di depan anak-anak, sudah ngajar ini belum dikancingkan. Nah begitu kan. Tapi pada prinsipnya, ketika kita minta anak untuk belajar, sebetulnya dia sudah mengalami proses belajar. Nah, kenapa masih ada mata kuliah belajar dan pembelajaran? Bagi kita, ini sebagai penyadaran bahwa belajar itu tidak hanya mengalir saja, tapi belajar itu harus ada strategi, harus ada perencanaan, apalagi pembelajaran. Pembelajaran itu apa? Pembelajaran itu ya gabungan antara belajar dan mengajar, itu kan namanya pembelajaran lah itu kan. Karena ada kan di sekolah Bapak Ibu jam pembelajaran jam berapa toh, nah gitu ya. Sehingga ketika kita masuk di area belajar itu, maka salah satu cirinya adalah ketika guru tidak bisa sabar, ya berhenti jadi guru saja. Karena salah satu aspek pendukung yang utama bagi guru adalah ya guru itu harus sabar. Nomor satu itu sabar itu kan. Kenapa sabar? Karena sedang menemani anak-anak yang sedang belajar. Semakin rendah kelasnya itu kesabarannya semakin tinggi gitu kan. Nah saya tidak mengalami itu. Ini Bapak dan Ibu ada yang mengajar kelas 1 enggak ya ini? Ini Bu Rosidah ini ngajar kelas berapa ini ya? Nah, ketika ngajar kelas 1, tiba-tiba kita enak-enak belajar nih. Kita sedang mengajar, tiba-tiba ada anak diem saja gitu. Kenapa? Kakak kenapa? Diem saja. Ternyata di sekitar itu baunya sudah luar biasa. Ternyata dia diem itu mohon maaf, dia ternyata BAB, buang air besar di celana itu gitu kan. Nah, itu kan persoalan tuh. Kalau kita tidak memahami pola belajar, maka di detik itu juga kita selesai jadi guru. Nah, apalagi mohon maaf Bapak dan Ibu yang ada di Aceh, di Kalimantan itu kan, tentu aspek yang mendukungnya tidak banyak gitu kan. Karena memang Allah sedang memberikan pembelajaran kepada Bapak dan Ibu barangkali ya. Akses teknologi tidak seperti di Jawa barangkali, itu dimaklumi, gitu kan? Itu disyukuri saja. Insya Allah nanti ada waktunya lah. Gitu kan? Tetapi yang paling utama adalah ada kasus-kasus anak itu sama di Jawa pun juga sama. Anak BAB di celana itu ya sama ada. Tiba-tiba anak muntah di meja itu ya ada juga. Dan itu sama. Kasus dimanapun kita pasti mengalami itu. Gitu kan? Nah, itu adalah aspek-aspek di dalam belajar kan itu kan. Itu yang terjadi pada belajar. Artinya apa? Bahwa perlu kita pahami bahwa belajar itu sama seperti menumbuhkan sebuah pohon yang besar itu. Nah, tentu di sana, apalagi di Kalimantan ini banyak nih. Di Kalimantan itu banyak, di Kota Waringin itu mestinya banyak pohon-pohon besar itu kan. Pohon besar itu kan dimulai dari pohon yang kecil dulu. Dimulai dari tunas dulu, kemudian semakin kita kencang di dalam menggenggam tunas itu, kita genggam terus ini, maka matilah pohon itu. Demikian juga pohon itu kalau tidak kita katanya nggak boleh kencang-kencang, ya udah saya longgarkan misalnya, dilonggarkan seperti ini gitu. Ya matilah dia gitu. Nah, berarti caranya bagaimana? Kembali kepada rumus dasar yang pertama tadi, bahwa ketika belajar itu mencari keseimbangan di tengah-tengah, tidak ditekan, tidak dilonggarkan. Nah, berarti ketika kita belajar itu adalah ketika anak-anak kita belajar, mereka sedang memproses dalam dirinya agar terjadi perubahan tingkah laku. Ingat sekali lagi, belajar itu pada esensinya, pada prinsipnya adalah terjadi perubahan perilaku. Ada perubahan perilaku, gitu kan. Nah, dengan demikian, ketika kita sadar bahwa belajar itu adalah proses perubahan perilaku, perubahan tingkah laku, apapun itu, dari bisa menjadi semakin bisa, dari tidak bisa menjadi bisa, dari yang agak bisa
menjadi tambah bisa gitu, berarti ada perubahan perilaku. Nah, berarti ketika ada perubahan perilaku, maka kita sebagai orang yang sedang menemani anak-anak belajar, maka pastikan proses penemanan kita kepada mereka itu benar. Berarti kita sadar bahwa anak itu nggak bisa, betul. Kita minta untuk perkalian 3 kali 4 dia lupa, 4 kali 4 dia lupa, bahkan 2 kali 2 dia lupa, tidak apa-apa. Siapa tahu besoknya dia sudah tidak lupa. Siapa tahu ketika tidak berhasil oleh kita di dalam menjelaskan ke anak-anak 3 kali 4 sama dengan 12, itu siapa tahu ini menjadi pondasi dan nanti dia akan dipahamkan oleh guru yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita ada di aspek belajar, ketika kita sedang menemani anak-anak belajar, maka pastikan kita itu sama seperti menanam sebuah pohon besar. Tidak mungkin tiba-tiba pohon itu besar kemudian langsung kita tanam, dan tidak mungkin juga hari itu kita menanam tunas, tiba-tiba hari itu juga, detik itu juga langsung jadi pohon besar. Itulah esensi belajar. Jadi sebetulnya tanpa ada kuliah pun Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan tuh mana itu makna dari belajar. Tapi di dalam perkuliahan ini kita berusaha untuk menyadarkan diri kembali, kita gitu kan, upgrading, dengan kita berusaha menyadarkan bahwa oh iya ya, yang terjadi di Jawa, yang terjadi di Kalimantan, yang terjadi di Aceh, kan? Jadi nanti Pak Sulhadi jangan minder ya, wah di sini itu nggak enak Pak, di Jawa itu maju, enggak. Perbedaannya hanya pada aspek teknologi barangkali ya, gitu kan. Tapi selebihnya sama. Di sini ada anak tiba-tiba berkelahi, sama. Di tempat Bapak juga ada. Demikian juga nanti Pak Aiman jangan berkecil hati. Oh, di sini itu Pak jauh dari pusat kota, jangan. Ini menjadi titik poin kepada kita bahwa dimanapun itu, ketika sudah mengikrarkan kita sudah menjadi guru, apapun statusnya, status kan yang bikin pemerintah gitu kan, apapun statusnya, maka tugas kita ya sama, seperti orang sedang menumbuhkan sebuah pohon yang dari mulai tunas dulu, ketika digenggam erat itu, bibit itu, matilah dia. Sebaliknya, ketika direnggangkan, mati juga dia. Dikasih air banyak, mati dia. Tidak dikasih air juga, mati dia. Berarti tugas kita adalah ketika kita sedang menemani anak-anak yang mengikrarkan diri untuk belajar, maka pastikan kita mencari titik keseimbangan. Tidak ditekan, juga tidak direnggangkan. Nah, itu yang susah, Pak. Itu yang susah. Kuliah aja nggak cukup itu kan. Butuh kuliah dan butuh jam terbang di lapangan, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, tujuan belajar tadi saya sampaikan bahwa ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku, yang penting perilakunya berubah, gitu loh. Apa saja, sudah deh. Ketika dia sudah berangkat, tiba-tiba kita ajar, kok dia nggak paham, nggak apa-apa. Tapi setidaknya di waktu itu kita sudah mengefektifkan bahwa dia mau mendengarkan guru. Nah, itu perubahan perilaku tuh, gitu loh. Jangan malah terbalik. Dia awalnya bisa, gara-gara kita ajar malah nggak bisa. Nah, ini kan persoalan tuh. Nah, dari rumah itu sudah diajari orang tua bahwa 3 kali 4 adalah 12. Ternyata ketika diajarkan kita jelaskan, anak-anak 3 kali 4 itu sama dengan 13. Lah, salah kan? Nah, berarti supaya tidak terjadi kesalahan Bapak dan Ibu, sebelum kita ada di zona belajarnya anak-anak, pastikan yang pertama adalah kita paham esensi dari belajar, gitu kan. Esensi dari belajar, saya ulangi, ada perubahan tingkah laku. Sudah. Kita jadi guru itu tidak usah berharap hasil. Yang penting kita ngajar saja. Nah, kiai besar di Jawa, barangkali Bapak Ibu juga tahu ya, Kiai Maimun Zubair.
itu juga menyampaikan bahwa ketika ngajar, ya ngajar saja, tidak usah memikirkan hasil, biar Allah yang memikirkan hasil itu. Yang penting Bapak dan Ibu ngajar saja, sudah yakin saja bahwa pasti ketika kita ajarkan sesuatu pasti ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang seperti apa? Nah, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Gitu ya. Sementara itu Bapak dan Ibu, saya ulangi, belajar itu adalah esensinya adalah perubahan tingkah laku. Apapun itu, metode yang kita berikan apa, pendekatan yang kita berikan kepada mereka seperti apa, teknik yang kita pakai ngajar seperti apa, apapun itu, bahkan alat peraga yang kita pakai, media yang kita pakai, boleh apapun itu. Tapi yang jelas adalah jangan pernah hilangkan dalam diri kita bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Tujuan utama belajar yang paling esensi adalah perubahan tingkah laku. Kita sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.